Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan topik-topik yang ada di seputar karir yang udah teman-teman berikan ke aku. Terima kasih bagi teman-teman yang udah mengirimkan banyak banget pertanyaan melalui DM sosial media, email, atau langsung chat aku via WhatsApp. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama, dipersilahkan teman-teman bisa subscribe, kemudian explore yang ada di playlist. Barangkali di sana sudah ada susunan playlist yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selain itu, teman-teman bisa cek di tab komunitas. Di sana akan ada update informasi lowongan pekerjaan yang aku share secara berkala. Nah, di sini aku pengen sharing ya sesuatu yang ditanyakan berulang, khususnya selama 2 tahun terakhir ini, terkait dengan kenapa sih akun LinkedIn itu harus dilengkapi? Apa hubungannya dengan kemudahan dalam menemukan akun LinkedIn kita? Kemudian, hal ini bikin aku pengen bahas juga karena beberapa informasi yang aku dengar, aku pernah baca sendiri juga, sorry nggak bisa aku sebut. Di situ menyampaikan bahwa akun LinkedIn itu nggak usah nulis yang terlalu detail gimana-gimana, tulis aja yang relevan sebagaimana mestinya kita nulis yang ada di CV. Nah, di sini aku pengen jelaskan, kita diskusi bareng, apa iya yang ada di LinkedIn itu harus sama seperti yang ada di CV saja, atau kita harus lebih lengkap gitu. Ini aku pengen sharing dari hal yang simple ya teman-teman. Silakan teman-teman di sini buka laptop, buka HP gitu. Ya, buka akun LinkedIn-nya. Kemudian di bagian search atas itu, teman-teman klik aja di situ. Klik biar nanti akan ada blink ya, blink kursor di dalam situ. Nggak usah ditulis apa-apa, langsung pencet enter. Oke, pencet enter lalu pilih filter yang people. Nanti teman-teman akan menemukan bahwa saat ini ya, akun LinkedIn itu di seluruh dunia itu ada 879 jutaan yang bisa teman-teman temukan di sini. Teman-teman, ini aku aksesnya Januari 2023 ya. Jadi akun itu ada 879 juta akun. Ini dalam bentuk akun individu ya. Nah, dari akun individu sebesar itu, kalau teman-teman coba filter lokasinya juga dipilih, pilih aja Indonesia gitu, maka teman-teman akan menemukan bahwa jumlah akun personal dari orang Indonesia itu ada 19.800.000, hampir 20 juta ya. Bisa dihitung ini berapa persennya pengguna LinkedIn dibandingkan dari total warga Indonesia kayak gitu. Oke. Jadi kalau 100 persennya kan sekarang sekitar 280 juta ya kan. 10 persennya itu berarti 28 juta. Nah, ini hampir 20 juta gitu. Berarti ini sekitar berapa teman-teman? Gitu. Ya, sedikit ya penggunanya gitu. Padahal kalau misalkan teman-teman cari data terbaru di akhir 2022 gitu ya, jumlah usia produktif di Indonesia tuh sekitar 208 atau 209 juta ya kan. Tapi yang punya akun LinkedIn baru 19.800.000. Nah, di sini aku pengen sampaikan bahwa dari tadi ya, eh, 800 sekian gitu. Ini 879 akun LinkedIn yang ada di dunia gitu. Yang 19.800.000 ada di Indonesia. Misalkan kita search aja dengan kata kunci asal aja deh. Misalkan HR, aku tulis HR gitu ya. Maka jumlah akun yang mengandung kata HR itu ada 13 juta akun, teman-teman. Oke. Nah, di sini adalah salah satu cara untuk menemukan akun orang yang ada di dunia HR ya, teman-teman. Atau yang memiliki aktivitas yang berhubungan dengan kata HR. Oke, teman-teman ada cara lain kalau mau nemuin recruiter di LinkedIn, tidak hanya dengan kata kunci HR, dengan kata kunci yang lain juga ada. Ini tidak menggambarkan jumlah HR yang ada di Indonesia, teman-teman. Aku yakin jumlahnya lebih banyak dari ini gitu. Oke, nah di sini aku pengen uji coba apa sih teman-teman? Teman-teman notice nggak nih? Pada saat aku input kata HR, yang muncul itu 13 juta akun. Anggap aja, aku tuh lagi nyari, misalkan aku rekruter, aku HR, aku lagi nyari kandidat. Aku cari dengan kata kunci HR. Aku butuh seorang HR staff.
Oke, aku coba cari filternya people, lokasinya Indonesia, cari dengan kata kunci HR kayak gitu. Ya kan misalkan. Nah, ini ada sekian banyak orang gitu teman-teman yang mengandung kata HR. Nah, masalahnya di sini teman-teman pernah notice nggak kalau misalkan nyari kayak gini itu hasilnya gimana? Nih ya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin belum sadar. Pada saat aku ngetik kata HR di atas, dia itu ya mesin pencarinya LinkedIn ini, dia akan baca bagian-bagian yang ada di profil. Ini adalah awalan dari jawabanku ya bagi pertanyaan teman-teman, apakah profil LinkedIn itu harus lengkap? Kenapa? Nih, dia akan ngebaca kata HR yang ada di mana ini? Di pas. Jadi pas experience dia, di pas jobnya dia, mengandung kata HR. Jadi pengalaman kerja dia di masa lalu, dia jabarkan di akunnya. Sehingga pada saat kita nyari kata HR untuk nyari orang dengan kata kunci tersebut, muncul yang kedetek dari pas jobnya. Kayak gitu. Nah, ada lagi pada saat aku cari kata HR, ya, kata HR ini yang di bold itu di bagian mana ini? Skill, gitu. Jadi search engine-nya tidak hanya lari di pas job, tapi di sini di mana? Di skill, karena mengandung kata HR. Berarti dari pengalamannya beliau, Kak Anastasia, gitu, dia memasukkan bahwa saya punya skill di sini, mungkin berdasarkan pengalaman kerja, pendidikan, atau apapun. Akhirnya di skill dia masukkan kata HR, ke detect dari kata kunci di pencarian, gitu. Terus, apalagi? HR, oke. Ini dari Kak Kiara. Yang nongol di mana ini? Di certification. Teman-teman itu ikut pelatihan, ikut training, ikut sertifikasi, kayak gitu. Diupdate nggak di CV? Kalau udah diupdate di CV, ada nggak itu di LinkedIn? Semacam itu. Beliau memasukkan, dan itu terdetek kata HR. Gitu. Berarti tadi HR nggak cuma nyari di pas experience, nggak cuma di skill. Ini ada sertifikasi. Terdetek juga oleh sistem. Kemudian, di mana lagi? Nih, kata HR di media nih, dia terbaca di summary-nya. Dia ada dua nih, jadi ke bold semuanya. Sampai di sini teman-teman harus sadar bahwa kalau memang ada kata HR lebih dari satu di akunnya teman-teman, maka itu akan mungkin nyangkut dan mungkin bisa nyangkutnya ke notice dua gini atau bisa lebih dari satu. Dan di sini teman-teman bisa notice juga bahwa huruf kapital atau enggak masalah, ya kan? Di kata pencarianku dia hurufnya kecil, di sini kapital. Oke. Jadi di sini di summary juga ngebaca gitu, ya kan? Kemudian kemana lagi kemungkinan ini? Oh, ada kata HR, dia bacanya di mana nih? Nah, di sini nih. Di mana nih current job, kerjaan dia sekarang Kak Fania gitu. Jadi dia kebaca juga pada saat kita peroleh pekerjaan baru atau ada pekerjaan terakhir kita sekarang kita update gitu. Nah, di sini apakah masih ada teman-teman yang udah nggak jadi job seeker, tapi nggak diupdate gitu lokernya. Begitu udah dapat pekerjaan, langsung nggak dibuka akun LinkedIn-nya. Padahal ada kemungkinan ya, teman-teman bisa nyangkut gitu. Di siapa? Di orang-orang yang nyari dengan kata kunci tertentu. Lewat setiap informasi yang ada di akun LinkedIn-nya. Kayak gitu. Ya. Terus kemana lagi? Nah, dari Kak Herdin. Jadi, kata HR ini ada di mana? Di headline-nya. Jadi kadang nanti teman-teman akan mencari dengan kata kunci tertentu, filternya people gitu ya. Di sini tuh nggak ada yang ke bold gitu. Tapi kita bisa ngelihat bahwa kata HR itu akan ada di headline-nya. Nah, di sini mohon maaf sekali, siapa yang di headline-nya itu masih dikosongin. Kadang strip-strip. Kadang, mohon maaf sekali, teman-teman itu seorang job seeker, tapi di headline-nya itu, maaf sekali, kata-kata mutiara gitu. Atau kadang-kadang di headline-nya itu, maaf sekali, berdoa begitu. Itu tidak ada yang salah, teman-teman. Maksud saya adalah pada saat statusnya teman-teman seorang job seeker, bukankah lebih dipertimbangkan biar recruiter atau user itu mudah menemukan informasi tentang teman-teman? Bukan berarti menyampaikan kata mutiara atau berdoa itu tidak boleh ya teman-teman. Coba deh kita pertimbangkan ini semua. Nah, dari contoh singkat ini, bagi teman kita yang tadi nanya ya, kenapa profil itu harus dilengkapin? Gitu. Ini salah satu alasannya untuk dilengkapin kenapa? Ya, untuk mempermudah siapapun menemukan akun kita. Gitu. Mungkin teman-teman udah pernah lihat sharingku, nonton videoku di ya di luar yang ini ya gitu.
Bahwa ngapain sih akun harus dilengkapi, profil dilengkapi, dari banner sampai interest paling bawah harus komplit, koneksi harus minimal 501 orang, ada postingan original, nggak sekedar reshare atau repost. Kalau komen itu menyampaikan ide, tidak cuma up, amin, interested gitu-gitu bagi khususnya bagi teman-teman job seeker. Karena ini teman-teman salah satu potensi orang, khususnya rekruter atau user yang mencari orang langsung via mesin pencariannya LinkedIn, itu mungkin akan nyangkut ke ini semua loh teman-teman. Nah sekarang coba cek siapa yang nulis summary itu, ya di situ benar-benar tidak menggambarkan promosi diri terkait dengan pengalaman dia sejauh ini. Nggak menggambarkan summary dari semua pengalaman dia. Siapa yang di headline-nya masih kosong. Bagi teman-teman yang nonton video ini, khususnya yang di headline-nya ditulis strip, ya kan suka ada yang nulis satu strip, dua strip gitu ya. Silahkan diuji. Memang di sini nggak aku display, sengaja nggak aku display untuk dicoba. Bagi teman-teman yang mau nyoba, yang nonton video ini sambil buka laptop, silahkan kata HR itu diganti satu strip, atau dua strip, atau tiga strip. Dicek yang keluar apa. Itu hasilnya teman-teman. Kalau teman-teman ngisi headline itu pakai strip. Oke. Terus kemudian teman-teman juga boleh uji lagi headline tuh harusnya gimana dan lain-lain. Teman-teman bisa belajar. Bagi yang baru join, yang nggak tahu headline harus gimana, coba tanya, coba cek akun-akun Bapak Ibu yang udah lama ada di LinkedIn. Kenapa dia nulisnya begitu dan lain-lain. Kemudian bagian pas job. Siapa yang nulis pengalaman kerja, ya pas job sama job yang sekarang deh gitu. Yang nggak diupdate, hanya nulis pernah bekerja di sini sekian lama sebagai ini. Nggak dijabarin gitu tanggung jawabnya apa gitu. Padahal info yang ada di dalamnya tuh bisa kedetek, bisa kebaca gitu teman-teman, ya kan? Atau yang memperlakukan link ini tuh apa? Sebagai caranya nyari kerja aja. Jadi begitu teman-teman udah keterima kerja, udah memperoleh pekerjaan, akun LinkedIn-nya sama sekali nggak pernah dibuka. Nanti diupdate lagi kapan? Amit-amit kalau nanti teman-teman resign atau keluar dari pekerjaan dan pengen pindah kerja, baru tuh akun LinkedIn yang udah lama nggak dibuka baru diupdate kayak gitu. Siapa yang punya hobi semacam itu? Aku pribadi akan menyarankan silahkan di-maintain akun LinkedIn-nya teman-teman. Mau statusnya teman-teman kayak gimana pun, selama teman-teman masih pengen di dunia kerja sebagai seorang profesional, apapun background-nya, dimanapun tempatnya, berapapun usianya, aku saranin selalu di-maintain akun ini. Karena ini akun networking, bukan job portal. Oke? Kemudian di bagian skill, siapa yang hobi nulis banyak pengalaman, tapi skillnya nggak diupdate. Akun LinkedIn itu, skill itu bisa sampai 50. Skill yang bisa ditulis, bisa yang hard skill atau technical skill, bisa yang soft skill. Technical skill yang ada di LinkedIn, itu tuh udah dipisah-pisah biar teman-teman tuh gampang. Ada yang industry knowledge-nya di mana, ada tools dan teknologi ada di mana, ada yang language di situ, gitu. Ada yang kadang masuknya ke others, kayak gitu. Jadi di sini tuh udah dibagi bahwa oh ini ya gitu. Soft skill-nya nanti ditulis sebagai interpersonal skills di situ. Itu teman-teman udah bisa ngisi sampai 50. Coba deh teman-teman bandingin, bayangin ya. Kalau teman-teman nulis, "Oh, aku udah punya pengalaman pendidikan ini." Langsung tulis punya skill apa. "Oh, aku punya pengalaman kerja ini." Tulis dengan bekerja di sana menghasilkan skill apa. Langsung diupdate gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah bagian sertifikasi ini. Sertifikasi ini adalah salah satu bagian informasi di LinkedIn yang dia tuh powerful, teman-teman. Coba cek teman-teman di bagian sertifikasi ini diupdate nggak kayak gitu. Karena sertifikasi ini kan adalah penunjang banget ya bagi pengalamannya teman-teman gitu. Sangat di-appreciate. Sebenarnya gini teman-teman, cara menemukan akun teman-teman itu tidak hanya dari 6 section ini, 6 elemen yang ada di LinkedIn ini. Di bagian lain juga mungkin nyasar. Tapi 6 ini adalah 6 bagian yang utama gitu. Yang akan jadi rujukan awal ya, 6 pertama untuk mencari kata SR tadi gitu. Kenapa kok bagian lain nggak lari ke sana, Kak? Karena menurutku ya bisa salah juga ini dugaanku berdasarkan risetku pribadi karena jumlah akunnya banyak. Jadi 6 ini kali jumlah akun itu nanti buat cari korelasi, cari match-nya itu udah banyak banget dan udah terpenuhi gitu. Mungkin logikanya kayak gitu dari mesin pencarian ini. Ini mirip kayak Google mesin pencariannya teman-teman. Sehingga teman-teman silahkan cek lagi khususnya di 6 bagian ini kayak gitu. Nah, sekarang apakah harus 6 bagian ini saja yang dilengkapi? Ya, merujuk ke pertanyaan awal. Jawabannya adalah tidak. Kenapa?
6 ini adalah bisa dibilang cara untuk tadi ya, mengarahkan di mesin pencarian ini yang aku blur di sini. Kita tulis apa, maka akan muncul kan di sini ya teman-teman ya. Nah, itu tuh hanya untuk menunjukkan di awal saja kayak gini. Ini kayak SEO-nya gitu teman-teman, biar teman-teman itu muncul. Nah, pada saat diklik kan informasi di akun teman-teman akan direview tuh dari atas sampai bawah. Sehingga saranku pribadi adalah setiap informasi profesional yang menunya ada di LinkedIn, yang minta diisi, yang teman-teman punya, dan itu teman-teman memang mampu, dan itu merupakan keahlian kelebihannya teman-teman, itu unique value-nya teman-teman, silahkan diisi. Jadi nulis informasi di LinkedIn itu setara dengan CV, menurutku benar. Tapi kalau harus sesuai dengan CV saja, menurutku kurang tepat. Karena ada hal-hal yang bisa ditulis di LinkedIn, nggak bisa ditulis di CV. Banyak sekali hal. Bahkan pengalaman kerja, teman-teman. Pengalaman kerja di CV itu dijabarin cuma sedikit. Di LinkedIn itu bisa banyak. Gitu. Bisa dilampirin gambar. Gitu. Ya kan? Di sini bisa ada aktivitas postingan dan lain-lain. Nah, silahkan teman-teman yang mungkin sampai dengan penjelasan ini masih bingung, berarti mungkin teman-teman baru banget ya explore LinkedIn. Aku nggak mau ceritain secara lebih detail lagi. Nanti secara lebih detail mungkin aku bikin video selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau konsultasi, pengen diskusi, dipersilahkan, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah aku jawab segera kayak gitu. Dan bagi teman-teman yang pengen coba akun LinkedIn-nya di review atau CV-nya di review, ingin sharing terkait dengan menemukan pekerjaan, atau bagi teman-teman nih yang kerjanya di bagian sales B2B gitu ya, atau bagian bisdev tertentu gitu ya, teman-teman B2B lah khususnya kayak gitu. Nah, kalau pengen ya hunting gitu ya, hunting hunting omset gitu dari LinkedIn, harus gimana akunnya gitu. Padahal nggak perlu dibikin akunnya premium, gimana kah caranya? Nah, kita ngobrol aja. Dipersilakan teman-teman kalau nanti ada pertanyaan ya, khususnya yang barusan terkait dengan LinkedIn atau secara umum terkait dengan karir, dipersilakan teman-teman bisa menghubungi aku melalui DM LinkedIn, kolom komentar di YouTube, atau DM Instagram bisa, TikTok bisa, Facebook bisa, atau melalui WhatsApp juga bisa. Semoga nanti bisa membantu ya teman-teman. Paling itu aja dari aku. Terima kasih. Semoga membantu. Semoga teman-teman di sini bisa memiliki akun LinkedIn yang sangat powerful untuk tujuannya masing-masing, yang positif tentunya. Dan semoga bagi teman-teman job seeker segera dimudahkan, segera memperoleh pekerjaan impian. Amin. Terima kasih dan sukses selalu.